Bab 506. Kekuatan bintang yang tak tertandingi menyebar melalui angkasa. Seluruh langit berubah menjadi peta bintang. Bahkan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, wajah sang penghancur dunia menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dari perhitungan rumit seperti itu. Namun, bahkan setelah dia berusaha sekuat tenaga dan meminum lusinan ramuan, dia tetap tidak dapat menemukan jawaban apapun. Dia tidak tahu bagaimana Fang Xiaotian meninggal. Dia tidak tahu mengapa Black Wu mundur. Adapun gambaran besarnya, tidak ada sedikit pun masalah. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Penghancur dunia gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban seberat itu. Dalam kegelapan, seolah-olah ada tangan besar yang mengendalikan segalanya dari belakang. Tetapi, bukankah dia, sang penghancur dunia, yang memanipulasi segalanya? Namun sekarang, dia malah dimanipulasi oleh orang lain. Siapa sebenarnya yang main-main? Wajah penghancur dunia menjadi gelap hingga meneteskan air. Akan tetapi, bahkan setelah mengingat semua tokoh kuat di benua Sungai Abadi selama beberapa era terakhir, dia masih belum dapat menemukan orang ini. Sebab, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menggagalkan rencananya tanpa meninggalkan jejak. Atau bahkan lolos dari perhitungan peta bintangnya. Pada akhirnya, apa sebenarnya yang terjadi? Pria bertopeng itu berlutut di tanah dan bertanya dengan khawatir. Karena memang begitu, aku hanya bisa memintamu pergi sendiri. Sang penghancur dunia merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Ah, tapi aku bukan sang terpilih, kata si pria bertopeng dengan heran. Kalau begitu aku akan mencari cara untuk menjadikanmu sang terpilih. Sang penghancur dunia mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, kita butuh seseorang untuk mengisi posisi ini, dan kau sudah setia padaku selama bertahun-tahun, jadi ini bisa dianggap sebagai kompensasiku padamu. Setelah mendengar ini, mata lelaki bertopeng itu berbinar dan dia segera berlutut dan membungkuk, terima kasih, tuanku. Namun, kalian bukannya tanpa misi, Destroyer of the World menambahkan dengan serius. Silakan beri petunjuk kepada saya, tuanku. Pria bertopeng itu berkata tergesa-gesa. Aku akan menggunakan seni mengganti langit untuk menyembunyikan semua jejakmu, tidak hanya menjadikanmu sang terpilih, tetapi juga memungkinkanmu untuk berubah sepenuhnya. Dan membuatnya agar tidak ada seorang pun yang dapat menyimpulkan hubungan antara kau dan aku. Kata penghancur dunia dengan berat. Mata lelaki bertopeng itu berbinar karena terkejut ketika dia berkata, tuanku, maksud Anda? Benar sekali, aku ingin kau mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik layar. Sang penghancur dunia berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia ingin menentangku, dia pasti akan mengincar yang terpilih. Jika kau menyusup ke mereka, akan lebih mudah menemukan petunjuk dibandingkan jika aku yang melakukannya sendiri. Dipahami, pria bertopeng itu berlutut di tanah dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, bersiaplah untuk menerima baptisan. Suara sang penghancur dunia semakin dalam saat dia melambaikan tangannya, menimbulkan angin kencang yang kacau di tengah kekacauan, sementara kekuatan Dao Agung menyebar dan menyelimuti pria bertopeng itu. Setelah itu, pilar guntur yang menyelimuti langit melonjak turun ke atas pria bertopeng itu. Adegannya nampak sangat seperti melampaui kesengsaraan. Setelah pembaptisan, itu akan terjadi kelahiran kembali. Ketika keributan itu mereda, pria bertopeng itu telah berubah total. Topeng di wajahnya juga menghilang, digantikan dengan penampilan awet muda. Pergi, sang penghancur dunia melambaikan tangannya. Ya, pemuda itu menamai dirinya Teng Xiyuan dan meninggalkan bagian dalam kekacauan itu, tiba di aula kekacauan dan duduk di pilar abadi biru tempat Fang Xiaotian awalnya duduk. Melihat ini, baru pada saat itulah sang penghancur dunia menghela napas lega. Tetapi pada saat yang sama, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, menggunakan seni menipu surga agar Teng Xiyuan menggantikan Fang Xiaotian sangat merugikannya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia bisa merasakan bahwa tangan di balik layar yang menentangnya sangat kuat. Bahkan dia, sang penghancur dunia, tidak bisa menganggapnya enteng. Jika dia tidak memancing orang ini keluar, rencananya kemungkinan akan menghadapi variabel yang lebih besar. Dengan Teng Xiyuan sebagai kartu trufnya, berurusan dengan orang itu pasti akan jauh lebih mudah. Memikirkan hal ini, sudut mulut sang penghancur dunia melengkung saat dia mengeluarkan suara dingin. Siapapun yang menjadi lawanku, aku pasti akan memancingmu keluar.
Bab 507. Setelah setengah bulan mencari, Zhang Yi akhirnya menemukan brosur itu dan berhasil bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Begitu berada di dalam sekte tersebut, seperti keempat saudara lainnya, ia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan. Mendesis, datang dan lihat. Pada saat itu, Zhang San memegang slip giok bergambar di tangannya dan berseru penuh semangat. Mendengar hal itu, yang lainnya segera berkumpul. Mereka melihat suatu pemandangan yang ditampilkan pada gambar slip giok tersebut. Di tengah hembusan angin dingin, disertai suara-suara menakutkan, mereka samar-samar melihat 5 pria berkulit hitam mengenakan topi tinggi dan pakaian hitam yang hikmat. Sang pemimpin memegang tongkat di tangannya, sementara 4 orang lainnya membawa peti mati hitam di pundak mereka. Mengikuti irama musik setan, mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna, tindakan mereka terkoordinasi dan seragam. Dao adalah nama umum untuk semua orang. Itulah Dao. Saudaraku, itulah Dao yang selama ini kita cari. Zhang Wu berseru keras. Saudara-saudaranya yang lain pun gemetar karena kegirangan. Karena Zhang Wu benar, hanya dengan satu pandangan, mereka tahu bahwa ini adalah Dao mereka. Itu adalah perasaan yang misterius dan tak terduga. Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang apakah itu milik Anda atau bukan. Dan Dao yang ada di depan mata mereka ini memang khusus dibuat untuk mereka. Selama beberapa saat, kelima saudara itu menyaksikan adegan orang-orang berkulit hitam membawa peti mati itu berulang kali, dan semakin mendalam pemahamannya pada setiap tontonan. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga maju pesat. Pada hari ini, kain giok Zhang Er menyala. Ternyata itu adalah surat dari seorang teman baik yang juga berada di Chaos Hall, menanyakan mengapa mereka berlima tidak lagi merenungkan Chaos Stele di Sungai Abadi dan apakah ada alasan tersembunyi di baliknya. Siapa ini? Zhang Yi bertanya. Kakak, ini Bai Yao. Dia bertanya mengapa kita meninggalkan Chaos Hall. Aku sedang berpikir apakah akan memberitahunya tentang Sekte Langit dan Bumi dan mengundangnya untuk datang. Lagi pula, Bai Yao selalu memiliki hubungan yang baik dengan kita, saudara-saudara. Bagaimana menurutmu? Yah, hubungan kita dengan Bai Yao memang baik. Aku rasa kalau memungkinkan, kita bisa membawanya ke sini. Zhang San juga mengangguk setuju. Zhang Yi dan Zhang Si memandang Zhang Wu. Bagaimanapun, meskipun Zhang Wu adalah yang termuda, dia telah menjadi tulang punggung mereka. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kakak tertua di antara keempatnya. Sekte Langit dan Bumi tidak pernah menyembunyikan atau menyembunyikan apapun dalam tindakannya. Sebagai pengikut sekte, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak masalah jika kita memberitahunya. Kita hanya perlu melihat apakah dia memiliki brosur untuk bergabung dengan sekte. Tentu saja, tidak masalah jika dia tidak memiliki brosur itu. Datang ke pulau itu untuk mengambil beberapa sampah dan mendapatkan beberapa peluang lebih baik daripada merenungkan prasasti kekacauan Sungai Abadi itu. Bagus. Zhang Er mengangguk. Dia melanjutkan dengan memberi tahu Bai Yao tentang apa yang mereka lihat dan dengar di Sekte Langit dan Bumi, serta kekuatan mereka saat ini. Bai Yao tercengang dengan apa yang didengarnya. Dia juga mulai merasa gelisah. Menjadi seorang sage dalam waktu sebulan, meskipun tidak dapat dipercaya, dia cukup memahami kepribadian Zhang Yi dan yang lainnya untuk mengetahui bahwa mereka tidak punya alasan untuk menipunya. Lagi pula, masih ada waktu yang lama hingga prasasti kekacauan Sungai Abadi dibuka. Jadi mengapa tidak pergi dan melihat apa maksudnya? Oleh karena itu, keesokan harinya, Bai Yao, yang berada di Pilar Abadi Biru, berangkat. Dan kali ini, dia bukan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke Sekte Langit dan Bumi. Bai Yao selalu gemar berteman. Saat memasuki Chaos Hall, ia sudah memiliki cukup banyak teman. Dan setelah memasuki Chaos Hall, ia mendapatkan lebih banyak teman lagi. Oleh karena itu kali ini dia membawa semua temannya. Jumlah mereka lebih dari 10. Hanya dalam 2 hari, Bai Yao dan 10 lebih temannya tiba di pulau itu. Meski tidak memiliki brosur apapun, begitu menginjakkan kaki di pulau itu, tanpa terkecuali, mereka semua bersiap untuk menetap di sana. Namun, yang tidak diduga oleh siapapun adalah bahwa teman-teman Bai Yao juga mempunyai teman-teman, dan teman-teman itu mempunyai teman mereka sendiri. Hanya dalam waktu 1 bulan, terdapat sekitar 50 hingga 60 orang di Pulau Sekte Langit dan Bumi, membuat aula kekacauan yang dulu luas kini menjadi penuh sesak dan kacau.
Di dalam ruang internal Chaos Hall, Teng Xiyuan berlutut di tanah, gemetar. Dasar sampah. Apa gunanya kamu? Setelah menghabiskan banyak uang untuk menjadikanmu sang terpilih, kau sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, hanya dalam waktu 1 bulan, kita telah kehilangan puluhan orang. Tekanan pemusnahan turun, menyebabkan Teng Xiyuan menjerit menyedihkan sambil berlutut di tanah. Guru, saya salah, saya benar-benar melakukan kesalahan. Teng Xiyuan memohon dengan putus asa, keringat dingin mengalir di dahinya. Aku bertanya padamu, dengan begitu banyak orang yang hilang kali ini, apakah kau menemukan petunjuk? Destroyer of the World bertanya dengan suara berat. Guru, aku telah berkultivasi di dalam pilar abadi, mengandalkan aura yang dipancarkan oleh prasasti kekacauan di pilar abadi. Begitu aku membuka mataku, semua orang telah pergi, Suara gemetar Teng Xiyuan keluar dari mulutnya, dan dia menerima tamparan keras lainnya di wajahnya. Dasar sampah tak berguna, apa alasanku menjadikanmu sang terpilih? Tujuannya adalah menyusup ke barisan mereka dan mengumpulkan informasi yang tidak ku ketahui. Mengapa kau berkultivasi di dalam pilar abadi? Dasar bodoh, apa kau masih menyendiri? Sang penghancur dunia semakin marah saat berbicara. Awalnya, dengan statusnya, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini, tetapi melihat hanya sedikit orang yang tersisa di aula, yang diinginkannya hanyalah menamparkan Teng Xiyuan hingga mati di tempat. Dia sudah merencanakannya selama beberapa zaman, dan semua ini adalah usaha kerasnya. Tuan, saya salah. Tolong ampuni saya. Beri saya kesempatan lagi, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Teng Xiyuan berlutut di tanah, bersujud, wajahnya dipenuhi dengan tekad. Keluarlah dari sini sekarang juga. Aku memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika kau masih belum menemukan petunjuk, maka kau bisa mati saja. Suara sang penghancur dunia terdengar berat dan dalam. Teng Xiyuan gemetar dan segera mundur. Bab 508. Setelah kembali ke pilar abadi, prioritas pertama Teng Xiyuan adalah membangun hubungan baik dengan orang lain di pilar abadi. Kali ini, dia benar-benar membuang topeng kemunafikannya dan memperlakukan orang lain dengan tulus, berteman dengan setiap orang dari mereka, tidak membiarkan seorang pun lolos. Karena dia mengerti bahwa hanya dengan melakukan hal itu, orang lain akan cukup percaya padanya untuk membagikan petunjuk apapun yang mungkin mereka temukan. Oleh karena itu, meskipun dia saat ini berada di pilar abadi biru dan belum menemukan petunjuk langsung, dia telah mendapatkan cukup banyak teman sejati. Setengah bulan kemudian, seseorang akhirnya menemukannya. Teng Xiyuan, saudaraku. Yuan Cheng, saudaraku. Teng, meskipun kita baru saling kenal dalam waktu singkat, rasanya kita sudah berteman lama. Aku sudah menganggapmu sebagai teman dekat, jadi aku punya sesuatu yang bagus yang ingin kubagikan padamu. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik, kata teman Teng Xiyuan, Yuan Cheng. Oh, apa kabar baik ini? Teng Xiyuan bertanya dengan cepat. Yuan Cheng melirik ke sekelilingnya, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu melanjutkan dengan suara pelan, Teng, tahukah kau mengapa yang lain dari istana kekacauan pergi? Apakah kamu tahu? Teng Xiyuan bertanya dengan cemas. Ya, saya baru saja menerima beritanya kemarin, kata Yuan Cheng. Seorang teman baik saya memberi tahu saya. Ternyata mereka menemukan tempat hebat lainnya. Tempat itu dipenuhi para ahli, harta karun abadi tersebar di mana-mana, dan bahkan ada makhluk super kuat yang mengawasi segalanya. Semua orang pergi ke sana untuk mencari perlindungan. Mendengar ini, mata Teng Xiyuan berbinar. Dia berpikir dalam hatinya bahwa usahanya tidak sia-sia. Akhirnya, dia menemukan petunjuk. Namun, Teng Xiyuan tetap tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa yang begitu menakjubkan. Benarkah? Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itulah yang dikatakan teman saya. Namun, karena sudah banyak orang yang pergi, saya ingin mencoba keberuntungan saya juga, kata Yuan Cheng. Dan mengingat karakter Anda, Teng, saya memutuskan untuk berbagi informasi ini dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin pergi bersama saya untuk melihatnya. Baiklah, karena Yuan Cheng sangat memuji tempat ini, aku akan pergi bersamamu. Teng Xiyuan merasakan gelombang kegembiraan. Senyum muncul di wajahnya. Kali ini, ia yakin akhirnya akan menemukan tentakel nakal yang bersembunyi di balik layar.
Ketika orang lain di Istana Kekacauan mengetahui bahwa Teng Xiyuan akan pergi, mereka semua berdiri dan bertanya. Teng, kamu mau kemana? Ya, Teng, apakah ada sesuatu yang penting? Suara mereka yang khawatir sampai ke telinganya. Oh, jangan khawatir, semuanya. Aku hanya perlu mengurus beberapa urusan pribadi di luar. Aku akan kembali dalam beberapa hari, Teng Xiyuan segera menjawab dengan sopan. Masalah pribadi, apakah itu merepotkan, Teng? Ya, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Jika Anda butuh bantuan, katakan saja. Kami semua bisa membantu Anda. Teng, kamu selalu jujur dan baik kepada kami. Meskipun kita belum lama saling kenal, kami sudah menganggapmu sebagai teman baik. Jika kamu punya masalah, jangan ragu untuk memberitahu kami. Suara pertanyaan dan kekhawatiran terdengar saat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Teng Xiyuan. Pernyataan ini membuat Teng Xiyuan, seorang pria dengan pikiran nakal, merasakan sensasi hangat. Kalau dipikir-pikir lagi, menjadi orang baik dan punya banyak teman juga tampak seperti pilihan yang baik, ketimbang menjadi penjahat. Teng Xiyuan pergi. Dia mengikuti Yuan Cheng menuju Sekte Langit dan Bumi. Kali ini hanya mereka berdua yang pergi. Yuan Cheng tidak memiliki banyak teman, hanya sekitar 3 atau 4, dan Teng Xiyuan adalah satu-satunya yang tersisa di Istana Kekacauan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba tidak jauh dari pulau kecil itu. Pupil mata Teng Xiyuan mengecil. Tidak peduli seberapa berbahayanya tempat itu, aku, Teng Xiyuan, harus mengatasinya hari ini. Saya ingin melihat rahasia apa yang disimpan pulau ini. Tuanku penghancur, mohon tenanglah. Aku akan membantumu menyelidiki pulau ini secara menyeluruh. Akhirnya, Teng Xiyuan mengikuti Yuan Cheng ke pulau itu. Hahaha, selamat datang di pulau ini. Aku tidak tahu bagaimana cara menyapa kalian berdua. Oh, ini teman baikku Yuan Cheng. Ini teman baikku Teng Xiyuan. Jadi, ini saudara Yuan dan saudara Teng. Haha, selamat datang, selamat datang. Kami berdua memiliki penilaian yang baik, dan mulai sekarang, kami adalah keluarga. Setelah tiba di pulau itu, mereka berdua disambut dengan hangat. Karena kelompok orang-orang yang datang dari Istana Kekacauan telah membentuk komunitas kecil di pulau itu. Kelompok itu tidak memiliki motif tersembunyi. Hanya saja datang dari tempat yang sama secara alami menciptakan rasa kedekatan. Kehangatan ini membuat Teng Xiyuan, yang awalnya ingin menjelajahi pulau itu sendirian, merasa sedikit malu. Ia mulai berteman dengan orang-orang di pulau itu. Mereka bersenang-senang. Mereka minum dan bersenang-senang sepanjang malam. Hari berikutnya, dia akhirnya mengetahui beberapa informasi umum tentang pulau itu dan bahwa ada Sekte Langit dan Bumi di dalamnya. Saya memiliki pemahaman dasar tentang pulau kecil ini. Memang ada banyak ahli, dan ada juga Sekte Langit dan Bumi. Aku harus melapor kepada penguasa kehancuranku sesegera mungkin. Tetapi saat ia hendak meninggalkan pulau dan menyampaikan pesan itu, seseorang menyeretnya untuk minum. Bukannya aku ingin tinggal di pulau ini, tapi aku tidak bisa menolak ramah tamahan mereka. Bagaimana kalau aku kembali besok? Menunda 1 hari untuk memberitahu penguasa kehancuranku tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Teng Xiyuan berpikir seperti ini dan pergi minum bersama yang lainnya. Setelah minum-minum semalaman lagi, keesokan paginya, seseorang dengan antusias menariknya untuk mencari sisa-sisa makanan. Orang-orang ini begitu bersemangat memulung, pasti ada motif tersembunyi. Tuanku sang penghancur, aku akan menunda 1 hari lagi. Mengenali musuh adalah kunci kemenangan dalam 100 pertempuran. Teng Xiyuan berpikir seperti ini dan bergabung dengan yang lainnya dalam aktivitas mereka. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pada hari pertama pemulungan, dia telah membuat terobosan. Dan dia pun melanjutkan memulung selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari, dia menemukan bahwa pulau ini bahkan lebih mengerikan dari apa yang dia bayangkan. Itu sungguh mencengangkan. Jika aku tidak segera memberitahu penguasa kehancuranku, sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi biarkan aku mengais rezeki 1 hari lagi. Dengan meningkatkan kekuatanku, aku bisa melayanimu dengan lebih baik, Tuan Penghancur. Bab 509. Hari ini, itu 7 hari lagi. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Sampah Sekte Langit dan Bumi sudah dibuang hari ini. Kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat.
Melihat harta karun yang memenuhi cincin penyimpanannya, Teng Xiyuan merasa sangat puas. Sekarang, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di pulau itu. Bukan hanya kultivasinya meningkat, tetapi seluruh pola pikirnya juga berubah. Dia menjalani setiap hari bebas dari kekhawatiran, sesekali minum-minum dengan teman-temannya atau bermain catur dengan orang lain di pulau itu. Hidupnya sungguh tanpa beban dan indah. Hari-hari berlalu seperti ini. Sebulan lagi berlalu. Sekarang, dia telah berasimilasi sepenuhnya dengan pulau itu dan melihat dirinya sebagai penduduk asli. Gerbang Sekte Langit dan Bumi juga telah menjadi kepercayaannya. Pada hari ini, dia melihat lukisan terfragmentasi lainnya. Kebenaran mendalam dari Dao Agung dalam lukisan itu memberinya beberapa wawasan. Dia segera membuka cincin penyimpanannya untuk dengan hati-hati menyimpan sisa-sisa lukisan itu di dalamnya, sambil berpikir untuk mencari tempat untuk bermeditasi tentangnya. Namun begitu dia membuka cincin penyimpanannya, dia melihat slip giok teleportasi yang sudah lama tidak dilihatnya berkedip-kedip dengan cahaya. Dilihat dari fluktuasinya, tampaknya ada lebih dari 10 pesan suara yang belum didengarnya. Slip giok ini adalah alat teleportasi khusus antara dia dan penghancur dunia. Sial, penghancur dunia masih menunggu balasanku. Sadar kembali, Teng Xiyuan berteriak keras. Ekspresi penyesalan tampak di wajahnya. Aku tidak percaya, aku hampir lupa. Aku benar-benar yang tidak berguna. Gerutunya pada dirinya sendiri sambil menamparkan pipinya sendiri. Mengapa perhatianku teralih saat memunguti sampah dan melupakan mainan kecil dari Destroyer of the World? Sambil berteriak tegas, terus petik, dia terus mengacak-acak tempat sampah untuk mencari peluang, dan menghancurkan lembaran batu giok yang bersinar di bawah kakinya. Namun saat batu giok itu hancur, sang penghancur dunia tiba-tiba membuka matanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah orang ini telah ditemukan? Pupil mata sang penghancur dunia mengecil. Teng Xiyuan adalah kartu trufnya untuk menemukan petunjuk. Bukan saja Teng Xiyuan tidak membalas pesan suaranya, tetapi kini kepingan giok itu juga hancur. Ini hanya bisa berarti Teng Xiyuan kemungkinan telah ditangkap, atau bahkan dibunuh, oleh seseorang. Ekspresi sang penghancur dunia menjadi serius. Sulit untuk mendapatkan kartu sebagus itu, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Untuk menyelidiki alasannya, ia sekali lagi menggunakan kekuatan benda-benda langit. Teng Xiyuan menyelidiki. Dalam sekejap, kekuatan benda-benda langit bangkit. Setidaknya, penyelidikan ini akan mengungkap keadaan bertahan hidup Teng Xiyuan saat ini. Apakah dia hidup atau mati, disegel atau dikendalikan, pasti akan ada umpan balik. Namun, melihat kekuatan surgawi yang masih bergejolak, sang penghancur dunia sudah memiliki firasat akan jawabannya di dalam hatinya. Kemungkinan besarnya, prospek bagi Teng Xiyuan lebih buruk daripada menguntungkan. Momen berikutnya, hasilnya sudah keluar. Akan tetapi hasil yang ada di depan matanya menyebabkan sang penghancur dunia sangat terkejut. Teng Xiyuan tidak hanya masih hidup dan bersemangat, dia bahkan tampak menikmatinya. Tingkat kultivasinya juga telah meningkat beberapa tahap. Yang paling keterlaluan adalah bahwa kekuatan surgawi itu selanjutnya mengungkapkan kepadanya bahwa kepingan giok itu telah hancur di bawah kaki Teng Xiyuan. Brengsek, sang penghancur dunia menjerit jengkel. Dalam amarahnya yang memuncak, suara ledakan bergema di sekelilingnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dipermainkan oleh Teng Xiyuan. Lucu sekali dia menaruh semua harapannya padanya dan dengan tidak sabar menunggu kabar apapun. Tampaknya tentakel tersembunyi dalam bayangan ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Bahkan sampai membuat Teng Xiyuan melawanku, sungguh hebat. Namun, dia segera tenang. Karena dibandingkan dengan Teng Xiyuan, yang membuatnya merasa lebih serius adalah dengan segala sesuatunya yang telah berkembang sampai titik ini, dia telah kehilangan kendali atas gambaran yang lebih besar. Tidak ada satu hal pun yang berjalan sesuai rencananya. Tetapi, ini pun bukan merupakan keinginannya sendiri, tetapi informasi yang samar-samar diungkapkan kepadanya melalui benda-benda langit oleh makhluk di balik layar. Kalau itu hanya rencananya sendiri yang gagal, itu lain hal. Namun bagaimana mungkin ada kesalahan dalam rencana Sang Maha Agung di balik layar? Saya khawatir saya harus berkomunikasi dengan orang yang terhormat itu lagi. Aku ingin tahu informasi penting apa yang akan diberitahukan kepadaku kali ini. Penghancur dunia menghubungi benda-benda langit lagi. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya,
dia berlutut di tanah dengan kepala terangkat ke langit, bersujud. Sewaktu dia berbicara dengan suara keras, kulitnya tampak memucat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tepat saat itu, sebuah anomali terjadi pada benda-benda langit di atas. Benda-benda langit itu mengembun dan perlahan-lahan mengambil bentuk angka-angka yang berubah-ubah di atas kepala penghancur dunia. Apakah ini angka yang sudah ditakdirkan oleh surga? Orang yang terhormat itu memberitahuku lagi jumlah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh surga. Tetapi meskipun ada yang meninggal dan sekarang mereka berada di luar kendaliku, bukankah jumlahnya tetap 233? Tidak perlu menyampaikan informasi ini lagi, kan? Sang penghancur dunia bergumam sambil menatap angka-angka di langit. Seiring berjalannya waktu, angka-angkanya terus berubah. Tak lama kemudian, angkanya menembus 100, 150, 200, 250, 300. Tampaknya benda-benda langit memang memberitahunya angka-angka yang telah ditakdirkan oleh surga. Ekspresi kecewa tampak di wajah sang penghancur dunia. Ia mengira orang terhormat itu akan memberinya petunjuk penting untuk menemukan tentakel tersembunyi itu. Ia tidak menyangka itu adalah angka-angka yang tidak berarti yang telah ditentukan oleh surga. Lagi pula, baginya saat ini, angka-angka ini tidak lagi penting. Selain Fang Xiaotian, tidak ada anomali lain di antara mereka yang ditakdirkan oleh surga. Mengulang-ulang angka ini sekarang adalah hal yang berlebihan. Akhirnya, jumlahnya melebihi 233. Tepat ketika Destroyer of the World mengira akan berhenti, jumlah itu justru terus meningkat. Dalam sekejap mata, jumlahnya mencapai 234. Mungkinkah Teng Xiyuan juga dihitung sekarang? Penghancur dunia menebak dengan cara ini. Namun di luar dugaannya, jumlah itu terus berubah secara mengejutkan. Jumlahnya tidak hanya melebihi 234 orang, tetapi dalam sekejap, telah melampaui 300 orang. Sang penghancur dunia yang tadinya menganggap enteng segala sesuatunya, menjadi terdiam. Bab 510. Jumlah yang ditakdirkan oleh surga sebenarnya telah meningkat, gumam Yi Feng tak percaya. Ya dewa, bagaimana mungkin jumlah yang ditakdirkan oleh surga meningkat begitu drastis dalam waktu yang singkat? Seru King Huan dengan kaget. Misi merasa kepalanya seperti hendak meledak. Ia tahu bahwa terakhir kali ia mendapat informasi terbaru tentang angka-angka yang ditakdirkan oleh surga adalah 10 tahun yang lalu, ketika jumlah totalnya hanya 234. Angka itu mewakili akumulasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang terdiri dari orang-orang dengan identitas khusus seperti transmigrator dan reinkarnator. Meskipun kekuatan mereka saat ini mungkin tidak begitu kuat, mereka semua mewarisi kekayaan yang luar biasa dan masa depan yang menjanjikan yang membedakan mereka dari orang-orang biasa. Orang-orang ini sungguh merupakan anak-anak surga yang sombong dan kesayangan para dewa. Namun, butuh waktu yang tak terhitung lamanya untuk mengumpulkan hingga hanya 234 orang. Namun sekarang, setelah 1 dekade, jumlah itu telah melonjak hingga lebih dari 300. Dengan kata lain, lebih dari 60 anak surga yang sombong ini telah muncul dalam kurun waktu 10 tahun yang singkat. Konsep gila macam apa itu? Tetapi yang membuat kulit kepalanya lebih geli lagi adalah jumlahnya tidak berhenti pada 300. Sebaliknya, ia terus melonjak dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. 300, 500, 1000. 2000, 3000, 4000. Akhirnya, menembus angka 10.000. Misi sudah ternganga karena tercengang dan ngeri, tidak mampu menemukan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya. Akhirnya, Misi mati rasa sepenuhnya. Dan setelah menembus angka 10.000, jumlahnya terus meroket tajam. 15.000, 20.000, 25.000. Hingga akhirnya berhenti di angka 99.999. Misi merasakan kakinya melemas sementara tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia akhirnya mengerti mengapa makhluk itu menggunakan kekuatan astrologi untuk memberitahunya tentang angka-angka terkini yang ditakdirkan oleh surga. Itu karena telah terjadi perubahan yang menggemparkan bumi dalam skala astronomi. Segalanya menjadi kacau. Kekacauan total. Tatanan segalanya telah sepenuhnya terbalik. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan hanya 234 orang yang ditakdirkan. Namun dalam kurun waktu 1 dekade, angka itu melonjak hingga mendekati 100.000. Ini benar-benar melampaui kemampuan pemahamannya.
Keberadaan satu saja anak surga yang sombong bisa menimbulkan kekacauan di benua itu. Dengan 10.000 di antaranya yang ada secara bersamaan di era yang sama, orang dapat membayangkan jenis gesekan yang mengguncang bumi yang akan terjadi. Gesekan itu tidak akan terjadi. Semua orang di pulau ini adalah keluarga. Tidak mungkin konflik besar terjadi di antara mereka dalam kehidupan ini. Sambil mengobrol santai tentang memancing, Lu Qingshan mengemukakan kekhawatirannya tentang potensi konflik. Yi Feng hanya tersenyum dan berkata sambil menatap langit yang mulai gelap. Ayo kita kembali. Sudah larut malam. Ya, Guru. Lu Qingshan buru-buru mengemasi peralatan memancing dan berlari mengejar Yi Feng. Sekembalinya ke Tiandimen, Yi Feng entah kenapa merasa kesal meski awalnya bersemangat. Sekarang, dia mulai semakin tidak puas dengan murid-muridnya. Setelah mengumpulkan dan memarahi mereka terakhir kali, dia berasumsi mereka akan berperilaku baik setidaknya selama beberapa hari dan setidaknya berpura-pura rajin demi dirinya. Tetapi tidak, mereka menjadi semakin keterlaluan. Sebelumnya, dia setidaknya bisa melihat beberapa dari mereka bergerak. Namun sekarang, mereka hanya mengurung diri di paviliun perpustakaan dan melakukan apapun sepanjang hari, hanya membaca novel web dan buku komik. Mereka praktis mengabaikan tuannya. Hal ini membuat Yi Feng sangat marah. King Huan, kumpulkan mereka, perintah Yi Feng dengan suara gelap. Seketika, suara King Huan bergema di seluruh Tiandimen. Di paviliun perpustakaan, semua orang mengangkat kepala ketika mendengar panggilan itu. Cepat-cepat, Tuan memanggil kita. Kita bisa bertemu guru lagi. Aku ingin tahu instruksi apa yang guru miliki untuk kita kali ini. Dalam waktu singkat, puluhan murid telah berkumpul di alun-alun, menunggu ceramah Yi Feng. Melihat segerombolan penumpang gelap tak berguna ini langsung membuat suasana hati Yi Feng menjadi buruk. Apa asyiknya berdiam diri di perpustakaan seharian, kalian orang-orang tidak berguna. Gerutu Yi Feng, lihat saja betapa menyedihkannya keadaan kalian semua. Dan kau telah menjadi orang yang gemuk, pemalas, dan jorok. Mengapa kamu tidak keluar untuk menghirup udara segar? Apakah para wanita muda di luar tidak cukup cantik? Atau udaranya tidak cukup segar untuk kalian semua? Yi Feng mencaci dengan wajah tegas, tentunya lebih baik daripada membusuk di paviliun perpustakaan itu, kan? Selama kalian keluar dan mencari sesuatu untuk menyibukkan diri, pasti lebih baik dari itu. Biar ku tegaskan, mulai hari ini dan seterusnya, kalau ada di antara kalian yang terus-terusan menumpang dengan cara malas seperti itu, kalian boleh berkemas dan pergi. Yi Feng menyelesaikannya dengan nada dingin sebelum berbalik untuk pergi. Mereka pikir mereka bisa menumpang Tiandimen dan memerasnya. Tidak mungkin. Setelah Yi Feng pergi, para murid mulai berdiskusi pelan. Guru, apa maksudnya dengan itu? Ya, guru biasanya tidak sekasar itu. Mengapa dia tiba-tiba bersikap begitu tegas hari ini? Semua orang memasang ekspresi serius saat mereka menebak alasannya. Pada saat ini, Su Yunyun melangkah maju dan berkata, saya pikir guru benar. Kita harus lebih sering keluar. Ah, kakak senior, apakah itu yang guru maksud? Semua orang melihat ke arah Su Yunyun dan bertanya, tapi apa sebenarnya yang guru inginkan dari kita di luar sana? Bukankah guru sudah menjelaskannya dengan sangat jelas? Temukan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita. Benar sekali. Cari sesuatu untuk dilakukan. Su Yunyun berkata penuh arti. Mendengar ini, mata para murid berbinar-binar, pemahaman pun mulai muncul pada mereka. Itu benar. Sebagai murid guru, sebagai murid Tiandimen, bagaimana mereka bisa tetap terkurung di balik gerbang gunung setiap hari? Sudah sewajarnya mereka berada di luar sana dan membuat nama bagi diri mereka di benua itu, bahkan menaklukkan seluruh tanah yang mereka pijak. Bab 511. Memahami alasan di balik semua ini. Saudara-saudara senior sudah ingin keluar dan menimbulkan masalah di sekte itu. Dan guru benar-benar telah bekerja keras untuk mendidik kita dengan baik. Pada saat ini, seorang murid tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, meskipun kultivasi kita terus meningkat saat memahami Dao di paviliun kitab suci, aku masih merasa seperti kondisi pikiranku telah mencapai kemacetan dan aku tidak dapat menemukan alasannya apapun yang terjadi. Namun kini tampaknya berjalan-jalan dapat menembus hambatan ini. Ya, aku punya perasaan yang sama. Sepertinya guru sengaja mengisyaratkan hal ini juga. Bimbingan guru kepada kita sungguh tidak dapat ditandingi oleh siapapun.
Kalau begitu, saudara-saudara senior, ayo kita bergegas keluar. Baiklah. Setelah selesai membereskan, rombongan saudara senior mulai meninggalkan pulau itu satu demi satu. Banyak warga di pulau kecil itu juga menyaksikan kejadian ini. Saya khawatir langit benua sungai abadi akan berubah. Ya memang, dua lelaki tua yang sedang bermain catur di bawah pohon saling melirik penuh arti sambil berbisik satu sama lain. Apakah Anda punya keturunan di sana? Saya bersedia. Kita tetap harus menyampaikan pesan, jangan sampai kita memancing mereka dengan sengaja, kalau tidak itu akan menjadi pembantaian. Kau benar, jika kita menginjak pelat baja ini, aku khawatir surga pun tidak akan mampu melindungi kita. Terima kasih sudah mengingatkan. Seorang lelaki tua mengeluarkan tablet giok dan mengirimkan pesan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan tablet gioknya, banyak orang di pulau itu juga mengirimkan pesan. Tujuannya kurang lebih sama. Adik kelima, kamu berencana pergi kemana? Setelah meninggalkan pulau kecil itu, saudara-saudara senior menghadapi perpisahan dan banyak yang memandang ke arah Su Yunyun. Su Yunyun tidak dapat menahan senyum masamnya, saya ingin tetap berada di sisi guru dan melayaninya, tetapi melihat ekspresi guru yang serius, jika saya tidak keluar dan membuat nama untuk diri saya sendiri, saya khawatir guru akan mencabut saya sebagai muridnya. Jadi saya berencana untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Bagaimana denganmu? Saya adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Daling di dunia maya. Awalnya saya tidak memiliki banyak ambisi untuk menduduki tahta, tetapi jika dipikir-pikir, jika saya tidak memiliki status apapun, maka saya benar-benar tidak layak untuk menyebut diri saya sebagai murid guru. Jadi saya akan kembali dan menjadi kaisar terlebih dahulu. Kata murid peringkat ke-32 itu. Aku juga berencana untuk melakukan hal yang sama dan kembali ke sekteku di dunia maya untuk saat ini. Aku akan dengan santai mengambil posisi sebagai murid utama terlebih dahulu, lalu merebut posisi pemimpin sekte. Dengan cara ini, jika guru membutuhkanku untuk sesuatu di masa mendatang, aku juga bisa berguna. Kata murid lainnya. Pendapat kedua adik kelas itu sangat akurat. Li Taibai berkata sambil menunggangi lembunya secara terbalik, sudah lama beredar desas-desus bahwa guru sedang mengatur permainan catur besar berikutnya. Meskipun pencapaian Dao Guru sudah mencakup surga dan dia menguasai segalanya, sebagai muridnya, kita masih perlu berbagi beban dan kekhawatiran dengannya. Jika kita mengendalikan sebagian kekuatan di bawah kita, maka di masa depan kita mungkin dapat membantu guru memanfaatkannya. Perkataan kakak senior Taibai ada benarnya. Kalau begitu, mari kita sesuaikan pengaruh kita dengan kemampuan kita masing-masing dan buat nama baik untuk diri kita sendiri. Baiklah, tapi ingat, kita, saudara senior, harus tetap berhubungan. Kalau terjadi apa-apa pada salah satu dari kita, kalian harus segera datang secepatnya. Ya, mengerti. Rombongan saudara senior itu menanggapi secara berurutan, lalu berubah menjadi sinar cahaya yang berhamburan ke segala arah. Akhirnya aku berhasil mengusir kelompok tukang numpang tak berguna ini. Berbaring di kursi santai, Yi Feng berada dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang di seluruh sekte langit dan bumi, selain King Huan Xiang dan biksu pembersih itu, hanya dia yang tersisa, begitu pula Zhong Qing, Wu Zangan, dan Yun Wu. Biayanya bisa dianggap jauh lebih rendah sekarang. Yang paling penting, mengusir kelompok penumpang gelap ini tidak akan mempengaruhi kemajuan tugas sama sekali. Itu sungguh sempurna. Tentu saja, yang paling membuat Yi Feng gembira adalah setelah terkumpul selama kurun waktu ini, ia sudah memiliki 99 murid. Konsep apakah ini? Jika dia menerima satu murid lagi, dia akan dapat mulai berkultivasi. Dia akhirnya bisa menjadi seorang kultivator yang telah lama diidam-idamkannya. Karena itu, Yi Feng berbaring di sekte langit dan bumi setiap hari, menunggu murid terakhir datang mengetuk. Lagi pula, brosur yang dia sebarkan sebelumnya jauh melebihi jumlah orang yang datang untuk magang. Mungkin seseorang sudah dalam perjalanan ke sini dengan membawa brosur. Namun, 3 bulan berlalu saat dia terus menunggu. Jumlah pengikutnya masih tetap 99 orang. Hal ini menyebabkan Yi Feng tidak bisa duduk diam. Dia baru saja akan menjadi seorang kultivator, bagaimana mungkin dia membiarkan murid terakhirnya terjebak di sini dan menghentikannya. Hari berikutnya, sambil membawa barang bawaan sederhana, Yi Feng meninggalkan sekte langit dan bumi bersama skeleton Wei dan gerombolannya.
Dia berpikir, setelah berada di luar sekte langit dan bumi, dia pasti akan bertemu dengan seorang murid yang memiliki bakat biasa. Bab 512. Dunia Maya, Kekaisaran Puncak Awan. Aula kekaisaran yang luas sekarang dipenuhi orang. Inilah kekuatan puncak dunia virtual. Karena kekaisaran Cloudtop merupakan raksasa sesungguhnya di dunia maya, kekaisaran lainnya hanyalah negara bawahannya. Adapun sekte lain di dunia maya, mereka juga harus membayar upeti kepada Cloudtop Empire setiap tahun. Dan yang memimpin kelompok Master Puncak ini adalah Raja Puncak Awan dengan jubah naganya. Di samping Raja Puncak Awan ada seorang lelaki berjubah merah dan berambut merah, sang penghancur dunia dari aula kekacauan. Dengan berubahnya jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, ditambah dengan kematian dan kepergian 234 orang asli, urusan monumen kekacauan sungai abadi secara alami dibatalkan. Maka Destroyer of the World langsung membubarkan beberapa orang yang tersisa dan datang ke Cloudtop Empire. Namun, pada saat ini, sang penghancur dunia yang tengah merencanakan, dan Raja Puncak Awan yang terhormat, memimpin semua orang untuk berlutut dengan hormat di tanah. Di atas kepala mereka di udara, sebuah pusaran air muncul. Di dalam pusaran air itu, muncullah sebuah wajah yang tidak jelas. Salam, utusan. Pada saat ini, entah itu Raja Puncak Awan atau sang penghancur dunia, mereka berbicara dengan suara penuh hormat. Penghancur dunia, meskipun ada perubahan tak terduga dengan monumen kekacauan sungai abadi kali ini, Tuan tidak menyalahkanmu. Untuk saat ini, kau hanya perlu bekerja sama dengan Raja Puncak Awan seperti yang kuperintahkan, dan menjarah kekayaan benua sungai abadi. Suara berat itu datang dari atas, membuat seluruh tubuh penghancur dunia bergetar. Terima kasih, Guru. Terima kasih, utusan. Ucap sang penghancur dunia penuh syukur dengan wajah penuh rasa terima kasih. Cloudtop, kau dengar apa yang kukatakan? Wajah itu kemudian menoleh ke arah Raja Cloudtop. Bawahanmu patuh dan akan bekerja sama dengan baik dengan penghancur dunia untuk menyelesaikan kekhawatiran dan masalah Tuan. Raja Puncak Awan berkata dengan hormat. Wajah itu mengeluarkan suara puas. Di tengah kabut hitam, seberkas cahaya turun ke aula. Ini adalah pilar keberuntungan abadi, yang melambangkan keberuntungan yang dikendalikan oleh guruku di benua sungai abadi. Melalui pilar ini, Anda dapat mengamati keberuntungan yang dikendalikan oleh guruku di benua sungai abadi kapan saja. Setelah mendengar ini, penghancur dunia dan Raja Puncak Awan menoleh. Mereka tiba-tiba melihat bahwa pilar keberuntungan abadi yang tingginya 1 zang sudah 2/3-nya terisi dengan warna yang kacau. Mereka mengerti dalam hati mereka. 2/3 dari kekayaan yang dikendalikan ini kemungkinan besar berasal dari Cloudtop Empire. Bagaimanapun, Kekaisaran Puncak Awan adalah kekuatan terkuat di seluruh benua sungai abadi, termasuk dunia maya. Bersama dengan banyaknya kerajaan bawahan di bawah kendalinya dan sekte-sekte di bawah yurisdiksinya, menguasai 2/3 kekayaan benua juga masuk akal. Ini juga panduannya. Sinar cahaya lain turun, dan sebuah buku surgawi yang diukir dengan rune emas jatuh di sebelah keduanya. Kamu hanya perlu melakukan apa yang diinstruksikan dalam panduan. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, kamu akan dapat meningkatkan kekayaan yang dikendalikan oleh tuanku di benua sungai abadi. Ingat, Anda harus membuat pilar keberuntungan abadi mencapai tingkat kesempurnaan. Benua sungai abadi dulunya adalah tanah para abadi, setara dengan alam abadi. Keberuntungan di alam ini sangat penting bagi sang guru. Ada satu hal lagi yang harus kuingatkan padamu. Jangan terlalu mencolok, lebih baik merencanakan dalam kegelapan untuk menghindari terlalu banyak hutang karma bagi sang guru, terutama karma membunuh. Hindarilah jika memungkinkan. Kendalikan rejeki, dan pahami betul cara mengendalikannya. Suara berat itu terus memberi instruksi pada keduanya. Kami patuh. Raja Puncak Awan dan penghancur dunia mengangguk. Mereka juga memahami pentingnya karma. Lebih jauh lagi, keberuntungan adalah sesuatu yang sangat mendalam, bukan sesuatu yang dapat dicapai melalui kekuatan kasar. Jika kekuatan kasar adalah jalan keluarnya, maka memobilisasi kekaisaran Cloudtop untuk memusnahkan seluruh benua sungai abadi akan menempatkan seluruh kekayaan benua di bawah kendali mereka. Namun melakukan hal itu akan mengikat mereka dengan hutang karma yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, biayanya akan lebih besar daripada manfaatnya. Penghancur dunia, sepertinya ada yang ingin kau katakan.
Pada saat ini, wajahnya menoleh ke arah penghancur dunia dan bertanya. Utusan, saya curiga ada yang sedang menyabotase sesuatu dari belakang, terutama dengan monumen kekacauan sungai abadi terakhir kali, jadi saya bertanya-tanya apakah kita harus. Penghancur dunia bertanya dengan hati-hati. Masalah monumen kekacauan sungai abadi sudah berlalu, jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengenai masalah guru, aku khawatir hanya sedikit yang berani ikut campur. Paling buruk, kalaupun ada seseorang, mereka hanya orang-orang kecil yang tidak penting. Jangan khawatir. Suara itu perlahan berbicara dari lubang hitam, apa yang perlu kau lakukan adalah memenuhi dengan benar apa yang baru saja aku perintahkan. Ya, sang penghancur dunia mengangguk dengan hormat. Hatinya pun merasa tenang sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Bahkan jika seseorang di benua sungai abadi membuat masalah, itu bukan masalah besar. Lagi pula, apakah mereka bisa dibandingkan dengan sang guru? Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Untuk saat ini, lakukan saja apa yang diinstruksikan utusan dan selesaikan apa yang diperintahkan. Setelah utusan itu pergi, barulah Raja Puncak Awan dan Penghancur Dunia berdiri dan bertukar pandang satu sama lain. Menurut instruksi utusan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan behemoth langit kuning yang disegel di benua sungai abadi beberapa era yang lalu. Binatang ini dulunya pernah mendapat petunjuk dari sang guru, jadi dengan melepaskannya, ia pasti akan mengabdi kepada sang guru. Selain itu, jika bisa pulih setelah dibuka segelnya, kekuatannya bisa menandingimu dan aku. Jika berhasil, pilar keberuntungan abadi akan meningkat pesat. Kata penghancur dunia. Meskipun mungkin begitu, itu tidak akan mudah. Raja Puncak Awan mengerutkan kening dan berkata, binatang buas ini disegel oleh orang lain. Jika kita melepaskannya, kita akan menanggung hutang karma. Dan karena kita mewakili sang guru, bukankah itu akan menodai sang guru dengan hutang karma? Oleh karena itu, kita harus merencanakan agar seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita melepaskan binatang buas ini. Ini memang masalah yang sulit. Alis sang penghancur dunia juga berkerut saat dia mengangguk, lagi pula, segel kuno tidak dapat dibuka oleh orang biasa, jadi memilih orang yang tepat, serta cara membuka segel, keduanya merupakan masalah besar. Tetap, betapapun merepotkannya, seluruh Cloud Top Empire berada di bawah kendali mereka. Ingin mengatur semua ini secara diam-diam bukanlah hal yang mustahil. Bab 513. Dengan berbagai cara yang dilakukan Cloud Top Empire, konspirasi di balik semua ini sudah mulai beroperasi. Mereka pertama-tama menggunakan waktu sebulan untuk menyelesaikan kandidatnya. Itu adalah pusat kekuatan emas abadi. Melalui manipulasi, dia secara kebetulan akan menemukan alam rahasia dalam 3 hari. Penghancur dunia dan yang lainnya telah menjelajahi dan menemukan bahwa ada warisan susunan di alam rahasia, dan orang ini akan memperoleh warisan susunan ini. Setelah mendapatkan warisan susunan, orang ini akan melewati segel langit kuning setengah bulan kemudian, dan kebetulan merasakan fluktuasi aura dari formasi segel. Dan secara kebetulan, warisan susunan yang diperolehnya berisi metode untuk membuka formasi ini, sehingga tanpa sengaja dia membuka segel langit kuning. Semuanya telah diatur. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan berdiri di pilar keberuntungan abadi, memperlihatkan satu-satunya senyuman yang mereka miliki akhir-akhir ini. Mereka benar-benar kelelahan mental akhir-akhir ini, menghabiskan terlalu banyak pikiran dan energi. Itu harus diketahui. Di balik proses yang tampaknya sederhana ini terdapat kemampuan perhitungan yang menakjubkan, dan mereka harus meminimalisir karma sebanyak mungkin, yang mana sangatlah sulit. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya mencari alam rahasia dengan pewarisan arai saja sudah menghabiskan tenaga yang luar biasa. Dan mereka harus merancang target untuk menemukan alam rahasia, memasukinya, dan memperoleh warisan susunan alam rahasia tersebut dengan aman. Pendeknya, jika bukan karena seluruh Cloud Top Empire yang mereka miliki, mustahil mereka melakukan semua ini, dan semuanya terjadi begitu saja dengan sempurna. 3 hari kemudian, di bawah perhatian banyak mata, pembangkit tenaga emas abadi ini mengikuti rencana mereka dan memasuki alam rahasia. Meskipun penuh dengan bahaya, hasil akhirnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Orang ini berhasil menerima warisan susunan. Lihat, pilar keberuntungan abadi sedang berubah.
Dan pada saat orang itu berhasil menerima warisan susunan itu, Raja Puncak Awan dengan gembira mendapati bahwa warna kekacauan pilar keberuntungan abadi telah meningkat sedikit. Penghancur dunia menoleh. Tentu saja, pada saat ini, pilar keberuntungan abadi bersinar, dan warna kekacauan telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Meskipun peningkatannya kecil, namun memang meningkat. Hal ini membawa senyum pada wajah Destroyer of the World dan Cloud Top King. Ini pertanda baik. Itu juga membuktikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Orang yang memasuki alam rahasia ini seharusnya tidak meningkatkan keberuntungan pada awalnya, tetapi hanya karena itu adalah bagian dari rencana kita, itu menghasilkan efek ini. Sulit untuk membayangkan seberapa banyak warna kekacauan yang akan diperoleh pilar keberuntungan abadi ketika segel langit kuning dibuka, kata Raja Puncak Awan dengan gembira. Ya, sungguh menantikannya. Cahaya juga bersinar di mata Destroyer of the World. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu waktu berlalu. Di bawah antisipasi penuh semangat dari Destroyer of the World dan Cloud Top King, lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Melapor kepada Raja Penghancur Dunia, targetnya hanya tinggal 1 hari lagi dari segelnya. Kalau tidak terjadi apa-apa, dia akan tiba tepat waktu besok. Di Istana Kekaisaran Puncak Awan, orang-orang datang untuk melaporkan berita setiap beberapa jam. Pada saat ini, seorang bawahan datang untuk melaporkan berita. Hahaha, hebat, hebat. Raja Puncak Awan tertawa terbahak-bahak dan melambaikan telapak tangannya. Kalian semua di sini telah memberikan kontribusi besar dalam rencana ini. Hadiah akan diberikan berdasarkan prestasi. Selamat kepada Raja, selamat kepada Penghancur Dunia, kemenangan terjamin. Semua orang berlutut dan bersorak keras. Untuk sesaat, suasana di seluruh Istana Kekaisaran terasa menggembirakan. Hahaha, semuanya berdiri. Raja Puncak Awan melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan lembut mengangkat semua orang yang hadir. Kemudian dia menatap Sang Penghancur Dunia dan berteriak, Sang Penghancur Dunia, mari kita tunggu dengan sabar di sini dan saksikan peningkatan rejeki di pilar abadi rejeki bersama-sama. Oke, Destroyer of the World juga memiliki wajah yang tersenyum. Sejak monumen kekacauan sungai abadi diaktifkan, telah terjadi satu demi satu kecelakaan. Sudah lama sekali sejak semuanya berjalan lancar. Di langit, 2 aliran cahaya melesat lewat, satu pria dan satu wanita. Pria itu berpakaian mewah dengan temperamen yang luar biasa. Wanita itu berpakaian hitam, dengan aura samar yang menyelimutinya. Matanya seperti bintang, memperlihatkan warna rahasia surgawi. Jika saudara-saudara Sekte Langit dan Bumi ada di sini, mereka akan mengenali bahwa keduanya adalah Jia Jiakin, peringkat ke-7 di Sekte Langit dan Bumi, dan Mo Tianji, peringkat ke-6. Kakak ke-6, dalam beberapa bulan ini, saudara-saudara kita sudah banyak berprestasi di berbagai bidang, tapi hanya aku yang belum berbuat apa-apa. Jia Jiakin berkata dengan agak sedih, untungnya, beberapa waktu lalu aku membaca catatan kuno yang mengatakan bahwa ada binatang purba yang disegel di sini beberapa era yang lalu. Jadi, membuka segel ini mungkin memerlukan bantuan saudari. Binatang purba. Mo Tianji menggerakkan jari-jarinya yang terbuat dari batu giok dan berkata, itu hanya seekor binatang buas, apakah saudara yakin bisa menaklukkannya? Jangan khawatir, saudari. Binatang ini telah disegel selama beberapa era. Kekuatannya pasti telah berkurang hingga 1/10 dari kekuatan puncaknya. Aku seharusnya bisa mengatasinya. Jia Jiakin tersenyum, saya terutama berpikir bahwa setelah menaklukkannya, saya akan merawatnya hingga sembuh. Ketika kekuatannya pulih, mungkin akan berguna untuk rencana besar guru di masa mendatang. Jika tidak ada yang lain, setidaknya aku bisa menangkapnya dan membiarkan saudara keempat memasaknya untuk menemani minuman Tuan. Aku ingat Tuan kebetulan suka daging buruan. Kakak sangat perhatian. Mo Tianji mengangguk setuju. Hanya karena kakak selalu memikirkan guru, itu sudah menunjukkan baktimu kepada orang tua. Aku tidak akan menolak permintaanmu untuk itu. Ayo, bawa aku ke sana dan kita akan segera membuka segelnya. Bab 514. Kedua orang itu dengan cepat datang ke wilayah udara di atas tempat tertutup itu. Kakak senior, lihat. Jia Jiakin bertanya. Wajahnya tampak khawatir. Bagaimanapun, itu adalah tempat di mana binatang buas kuno disegel. Segel semacam ini sama sekali bukan hal biasa. Adik junior terlalu khawatir.
Segudang formasi tidak dapat dipisahkan dari satu kata. Asalkan kamu bisa menghitung dengan tepat dan menemukan jawabannya, maka semua akan mudah. Mo Tianji mengangkat dagunya dengan bangga. Kakak senior, apakah matematika yang kamu pelajari benar-benar ajaib? Jia Jiakin bertanya dengan heran. Tentu saja, matematika mencakup segalanya dan dapat memecahkan segalanya. Tentu saja, formasi kecil mudah dipahami. Bahkan ada banyak cara untuk menguraikannya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponensial, ekstraksi akar, dan seterusnya. Selain itu, sejujurnya, ada banyak sekali operasi pada himpunan bilangan asli. Dalam aljabar abstrak, operasi didefinisikan sebagai fungsi biner. Karena ada banyak sekali fungsi biner, ada juga banyak sekali operasi. Mo Tianji menjelaskan dengan sabar. Tetapi pikiran Jia Jiakin sudah kosong. Kakak senior, apa yang kamu katakan terlalu rumit. Aku sama sekali tidak mengerti. Tapi karena kamu bisa mengerti banyak hal, kamu pasti telah mencapai kesuksesan besar dalam matematika, kan? Tanya Jia Jiakin. Jangan terlalu banyak berpikir, Mo Tianji tidak dapat menahan senyum kecut. Setelah belajar sekian lama, aku bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Berdasarkan klasifikasi tingkat dalam aspek ini, aku paling-paling hanya siswa sekolah menengah pertama. Di atas itu masih ada jenjang yang lebih tinggi seperti SMA, universitas, pakar, profesor. Berbicara mengenai hal ini, pandangan kerinduan muncul di mata indah Mo Tianji. Kemudian, dengan mudahnya Mo Tianji, dia membawa Jia Jiakin untuk memecahkan formasi dan menyelinap ke tempat tertutup itu tanpa suara. Kakak senior, kamu benar-benar hebat. Melihat dia memecahkan segel dengan mudah, Jia Jiakin berkata dengan antusias. Ini bukan apa-apa. Meskipun formasi ini sulit, setelah sekian lama, kekuatannya telah lama berkurang hingga 1/10 dari sebelumnya, Mo Tianji menjelaskan dengan jelas. Itu masih sangat mengesankan, kakak senior, kata Jia Jiakin dengan gembira, dan kamu hanya seorang siswa sekolah menengah. Aku benar-benar tidak tahu alam mengerikan seperti apa yang akan kamu capai ketika kamu masuk sekolah menengah dan universitas seperti yang kamu katakan sebelumnya. Mo Tianji tersenyum tak berdaya. Alam semacam itu hanya dapat dicapai secara perlahan, melalui akumulasi yang mantap. Pada saat itu, angin kencang bertiup di ruang sempit di dalam tempat tertutup itu. Pada saat yang sama, aura sombong bangkit. Dalam sekejap, Mo Tianji dan Jia Jiakin merasakan krisis hebat menghampiri mereka, seolah ada sepasang mata yang menatap mereka dari kegelapan. Adik, apakah kamu sudah siap? Mo Tianji bertanya dengan lembut. Jangan khawatir, kakak senior. Tetaplah dekat denganku, kata Jia Jiakin ringan sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan ke arah depan, mengabaikan tekanan itu. Mo Tianji mengikuti di belakang Jia Jiakin. Bagaimanapun, dia hanya bisa menghancurkan formasi itu. Dia tidak berdaya saat harus menaklukkan monster itu. Akan tetapi, menghadapi binatang raksasa kuno seperti itu, dia juga ingin melihat bagaimana adik lelakinya akan menaklukkannya. Keduanya berjalan sepanjang jalan di sepanjang pasir kuning. Ketika mereka akhirnya sampai di ujung, Jia Jiakin berhenti dan dengan santai berteriak, "Jangan bersembunyi lagi. Keluarlah." Beraninya dua manusia kecil itu memasuki wilayahku. Apa kau mau mati? Sepasang mata merah muncul di langit, menatap keduanya dengan arogan. Sebelum kau berkata begitu, pertimbangkan dulu situasimu sendiri. Jia Jiakin hanya tersenyum ringan. Segel yang telah menyegelmu selama beberapa era telah retak. Jika keadaanmu saat ini masih utuh, bagaimana mungkin kau masih bersembunyi di selokan dan mengancam kami? Jadi bisa dikatakan bahwa kondisimu saat ini tidak baik. Bahkan jika segelnya dibuka, kamu tidak berani keluar. Anda, suaranya tenggelam. Sedikit panik. Rupanya keadaannya saat ini sudah sepenuhnya terlihat oleh Jia Jiakin. Siapakah sebenarnya kamu? Apa tujuanmu datang ke sini? Mata itu menatap keduanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Jangan panik, kami tidak akan menyakitimu, kata Jia Jiakin. Kami datang khusus kali ini untuk menemuimu, untuk membuat kesepakatan denganmu. Aku tidak perlu membuat kesepakatan apapun dengan manusia, kata suara itu dengan dingin. Apakah akan membuat kesepakatan atau tidak, itu bukan hakmu, kecuali jika kamu tidak ingin garis keturunanmu berlanjut, Jia Jiakin melanjutkan dengan santai.
Mendengar ini, suara itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Kau punya cara agar garis keturunanku bisa terus berlanjut? Tentu saja, kata Jia Jiakin ringan. Aku tidak percaya, kata suara itu berat. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Ini telur ayam biasa. Jia Jiakin mengulurkan tangan dan mengambil telur yang masih berlumuran kotoran ayam. Tentu saja saya tahu ini telur ayam biasa. Aura tersembunyi di langit kuning menyapu dan sebuah suara berat terdengar, tapi bagaimana telur ayam biasa bisa mewakili sesuatu? Dengan telur ayam biasa ini, aku bisa menetaskan anak ayam dengan garis keturunan Phoenix Surgawi 9 surga, kata Jia Jiakin dengan percaya diri. Itu tidak mungkin, kata Yellow Sky dengan berat. Ini sungguh tidak masuk akal. Kamu bodoh, Jia Jiakin memutar matanya ke arahnya. Menurut buku master saya esai tentang teknik hibridisasi, secara teori spesies apapun dapat disilangkan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menontonnya. Saat dia berbicara, cincin penyimpanan Jia Jiakin bergetar sedikit, dan dengan serangkaian, kokok, seekor ayam betina dikeluarkan olehnya. Lihat saja aku mengerami. Jia Jiakin tersenyum sedikit. Lalu ia menyuruh ayam tua itu mengerami telur yang dilumuri kotoran. Adik, tidak bisakah kau membersihkan telur itu sedikit? Mo Tianji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Kakak senior, Anda salah. Kotoran ayam di telur ini akan membuat ayam tua itu lebih mencintai dan menyayangi telur itu, sehingga dia bisa mengeraminya lebih cepat, kata Jia Jiakin dengan jelas setelah selesai berbicara. Dia bahkan tidak peduli dengan tatapan setengah percaya dan setengah curiga di atasnya, dan duduk dengan percaya diri di tempat, menunggu telur menetas. Bab 515. Waktu. Masa lalu berlalu sedikit demi sedikit. Mata di langit menatap ayam tua yang sedang mengerami telur dengan tatapan setengah percaya dan setengah ragu. Mo Tianji juga duduk bersila di samping Jia Jiakin dari keluarga Jia. Dia tidak ragu bahwa ayam yang ditetaskan oleh Jia Jiakin dari keluarga Jia akan memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi 9 surga. Lagi pula, masih banyak yang dibesarkan di Sekte Langit dan Bumi. Gurunya telah membiarkan Ci Ibarel memasaknya dari tumis hingga rebusan jamur selama sebulan penuh tanpa menghabiskannya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa Jia Jiakin bisa mengetahui ide Yellow Sky untuk melanjutkan garis keturunannya. Karena tidak dapat menahan diri, dia bertanya dengan lembut pada Jia Jiakin. Sederhana saja, bagi spesies apapun, meneruskan keturunan adalah naluri mereka, semacam perilaku bawaan. Juga, setelah memahami buku, bagaimana unggas keluarga dipelihara, dan bagaimana mengetahui pikiran batin hewan melalui rinciannya, di paviliun kitab suci, saya dapat mengetahui pikiran hewan apapun dari tatapan mata atau gerak tubuh mereka. Sama seperti saat seekor babi betina memanjat pagar, itu pasti musim kawin. Jadi aku bisa menilai pikiran Yellow Sky melalui berbagai detail, tidak ada yang aneh tentang itu. Lagi pula, Yellow Sky adalah binatang buas dari beberapa kalpa yang lalu, dan jenisnya mungkin sudah menghilang dari benua Immortal Jiang, jadi bagaimana cara melanjutkan garis keturunannya pasti menjadi salah satu simpul hatinya. Jia Jiakin dengan sabar menjelaskan semua ini kepada Mo Tianji. Jadi begitu, adik laki-laki diajari. Mo Tianji menunjukkan ekspresi sadar yang tiba-tiba, menangkupkan tinjunya ke arah Jia Jiakin. Melalui penjelasan Jia Jiakin hari ini, dia juga telah memperluas wawasannya dan menambah pengetahuannya. Tepat saat itu, ayam tua itu berkokok dan bangkit. Jia Jiakin dengan cepat mengambil kembali ayam tua itu sambil terkekeh, tunggu dan lihat saja. Mendengar ini, pupil mata besar Yellow Sky menatap tajam ke arah telur itu. Retakan. Terdengar suara retakan lembut. Lalu mereka melihat seekor anak ayam berbulu warna-warni keluar dari cangkangnya. Dan saat ia keluar dari cangkangnya, Yellow Sky yang tersembunyi tiba-tiba membelalakkan matanya. Tubuhnya yang besar bahkan bergetar tak terkendali. Cewek ini, ia sebenarnya memiliki garis keturunan dari 9 surga surgawi Phoenix. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Hatinya dipenuhi gejolak saat ia bertanya dengan cemas. Tidak masalah bagaimana cara pengembangbiakannya,
Yang penting aku telah mengembangbiakkan anak ayam dengan garis keturunan Phoenix surgawi 9 surga di depan matamu, jadi kamu seharusnya bisa percaya bahwa aku dapat dengan mudah mengembangbiakkan keturunanmu jika aku mau. Jia Jiakin berkata dengan santai. Tapi, akulah satu-satunya yang tersisa di dunia dengan garis keturunan rasku, bagaimana aku bisa meneruskannya sendirian? Tanya Yellow Sky dengan nada mendesak. Sederhana saja, saya bisa mengambil garis keturunan Anda dan menaruhnya dalam tabung reaksi. Tabung reaksi. Sudah kubilang kau tidak akan mengerti. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa dengan mudah membantu melanjutkan garis keturunanmu. Yellow Sky menggerakkan tenggorokannya yang besar. Menelan seteguk air liur. Emosinya gembira, dan juga dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Itu benar. Spesies apa yang tidak ingin menghindari kepunahan? Terlebih lagi, itu adalah garis keturunan kuno langka yang telah memperoleh kesadaran setelah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin ia tidak menginginkan keturunan untuk melanjutkan garis keturunannya? Ia menahan napas dan menatap Jia Jiakin dengan serius, lalu bertanya, lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Tentu saja, layani aku tanpa syarat. Jia Jiakin berkata perlahan dan sistematis, juga, aku harus memberitahumu bahwa tuanku yang terhormat menyukai daging buruan. Jika dia menyukai dagingmu, kamu juga harus menawarkan tubuhmu tanpa syarat untuk menghiasi meja makan tuanku. Tentu, untuk membalas budimu, aku akan membantu meneruskan keturunanmu. Setelah mengatakan ini, Jia Jiakin dengan percaya diri mengangkat kepalanya. Menatap mata Yellow Sky dengan tenang, menunggu jawabannya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya napas berat Yellow Sky yang terdengar. Dan setelah hening sejenak, akhirnya terdengar suara Yellow Sky. Baiklah, aku setuju denganmu, tapi kau harus menepati janjimu padaku. Kata langit kuning dengan serius. Tentu saja, Jia Jiakin tersenyum sambil mengangguk, lalu melanjutkan, kultivasimu masih belum stabil, pulihkan dirimu dulu selama sehari. Aku akan menjemputmu besok. Bagus, tak masalah. Yellow Sky mengakui. Kakak senior, ayo berangkat. Kata Jia Jiakin lembut. Mo Tianji mengangguk, menatap adik laki-lakinya dengan cahaya aneh di matanya. Penampilan Jia Jiakin hari ini benar-benar membuatnya memandangnya dengan kagum. Dia mengira mereka akan bertempur hebat, bahkan saling memukul dan bergulat sebelum Jia Jiakin nyaris tak dapat menaklukkan langit kuning dengan mengandalkan kartu truf tersembunyi dari Sekte Langit dan Bumi. Dia tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Ia bahkan tanpa ragu mengatakan kepada Yellow Sky, jika kelak tuannya ingin makan daging, Yellow Sky akan dihadirkan di meja makan. Tampaknya dia sama sekali tidak takut kalau Yellow Sky akan marah, apalagi takut kalau Yellow Sky tidak akan setuju. Kemampuannya dalam mengatur siasat dan merencanakan, serta menjaga Yellow Sky tetap terkendali, sungguh membuatnya takjub. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun lampu yang biasa-biasa saja di antara murid-murid gurunya. Mereka semua adalah keajaiban yang sungguh mengerikan. Dan setelah Jia Jiakin dan yang lainnya pergi, tanah tersegel itu terbelah, lalu seekor binatang magma raksasa keluar dari celah itu. Itu adalah tubuh asli Yellow Sky. Merasakan udara luar yang segar, ia dengan cepat mengolah energi batinnya. Matanya bahkan samar-samar memperlihatkan ketidaksabaran. Ia tahu bahwa setelah disegel selama beberapa kalpa, bahkan setelah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, kehidupan ini telah berakhir, ia tidak akan memperoleh prestasi yang lebih besar. Itu benar-benar nasib buruk. Mampu menggunakan nyawanya untuk menukarkan kelangsungan garis keturunannya adalah hal yang berharga. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, kota kekaisaran Cloud Top Empire dipenuhi oleh orang-orang. Dipimpin oleh Extinction dan Cloud Top Emperor, antisipasi memenuhi wajah mereka masing-masing. Setelah merencanakan sekian lama, mereka akhirnya mencapai hari ini.